Saya hari ini bersama dengan mantan Bupati Purwakarta, ya. 2 periode, 2008-2013, Mm-mm. 2013-2018. Jadi sekarang kesibukan apa nih, Kang? Kesibukannya pagi-pagi jam 4 bangun, mandi, Heeh. subuh, jalan kaki, lihat ayam, lihat sawah, lihat sapi, lihat bebek bertelur apa enggak, lihat ikan. 2 jam saya berjalan kaki sambil melihat seluruh areal pertanian dan peternakan saya. Dan Ya. itu bagian dari kebahagiaan hidup saya hari ini. Ayam. Lokasinya jadi area sawah itu kan melingkar gini, saya jalan kaki Bang hampir 3 kilometer. Nah kemudian ya kolam ada sekitar 1 hektar, area peternakan sapi sekitar ada 1 hektar. Dengan ayam bersatu. Kalau bebek kan disimpan dekat sawah ya. Iya, iya. Ya itu aja Bang. Saya tinggal di Subang. Waktu jadi anggota DPR juga saya tinggal di Purwakarta. Nah, saya tinggal Purwakarta, tinggal di Subang. Ya gonta-ganti lah. Karena rumah saya aja ada di Purwakarta, rumah saya juga ada di Subang. Iya. Nah jadi waktu anggota DPR saya tidak pernah tinggal di Jakarta. 1 malam pun. Saya bolak-balik. Bahkan saya jarang ke rumah dinas DPR. Saya berangkat dari rumah biasanya jam 6, jam 8 udah nyampe atau jam 9 kalau agak macet, jam 9 atau setengah 10 udah mulai rapat, sorenya langsung pulang lagi. Iya. Jalan tol yang menurut saya ya, pemandangannya enak, desain arsitek, gerbang-gerbangnya waktu itu bagus. Jagorawi. Jagorawit. Iya, iya. Dulu halus tuh jalan tol. Itu kan Korea yang bangun dulu. Jadi memang zaman Orde Baru itu dibangun oleh kontraktor dari Korea. Iya. Jadi mereka korek itu sedalam 1 meter ke bawah, baru mereka beton, lapis lagi, sehingga nggak bergeser. Kalau soal jalan tol ini serahin jasa marga lah, ya kan. Saya kan boleh dibilang 2,5 tahun jadi komisaris di jasa marga ya. Jadi saya tahu betul cara-cara mereka membangun jalan itu. Makanya jalan-jalan yang dibangun jasa marga tuh nggak ada masalah. Nah kira-kira waktu jadi Bupati 10 tahun itu, apa yang paling spesifik dialami itu? Iya, yang pertama saya nyelusin jalan tol. Kenapa saya cerita tentang jalan tol seperti itu? Kita mendeklir diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi sikap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin rasa keadilan itu bukan hanya ucapan dalam simbol-simbol kenegaraan kita, tetapi hadir dalam lingkup kehidupan. Saya ingin lihat sopir-sopir di jalan tol itu yang bannya pecah, yang sulit dia kehidupannya, itu negara hadir, perusahaan hadir untuk memberikan rasa adil bagi mereka. Itu pertama. Yang keduanya, bahwa ketika saya jadi bupati dulu, kan saya mulai dari wakil bupati dan anggota DPRD, Bang. Jadi saya anggota DPRD usia 28 tahun, kemudian jadi wakil bupati saya usia 30 tahun, dilantik usia 31, kemudian jadi bupati di usia 36. Ini waktu wakil bupati itu bukan Selesai mengganti? 5 tahun. Selesai. Ikut pemilihan bupati, pemilihan langsung. Nah, apa sih sebenarnya? Kalau saya sih memandang waktu itu ya, saya tuh selalu mengatakan guru ekonomi saya itu bukan ekonom. Guru ekonomi saya itu bukan profesor di bidang ekonomi. Guru ekonomi saya itu adalah ibu saya. Kenapa ibu dijadikan guru ekonomi? Karena ibulah yang mampu memanage keuangan rumah yang serba terbatas untuk biaya makan, untuk pakaian anaknya, untuk jajan anaknya, untuk sekolah anaknya, untuk perbaikan rumah keluarganya. Nah, dari seorang ibulah lahir anak-anak yang hebat dari kehidupan masyarakat yang miskin. Nah, bicara tentang anggaran, kalau kita bicara tentang teori ekonomi, itu nggak akan pernah bisa melahirkan postur anggaran yang berkeadilan. Tetapi kuncinya adalah kunci seorang ibu. Nah, apa sih ibu saya itu dulu Ibu Karsiti? Itu kan nggak sekolah, nggak bisa baca tulis. Tapi diserahin uang oleh bapak saya yang tentara pensiunan Praka ya, prajurit kepala Palang 3 itu.
ngelola 9 anak kok bisa sekolah dan kuliah. Dengan punya sawah hanya 1/4 hektar. Kok bisa? Karena kuncinya ibu itu memanage uang dengan baik. Bagaimana dia memanage uang dengan baik? Seorang ibu itu adalah, ibu saya tidak berpikir mengambil uang itu dulu untuk kepentingan dirinya. Maka yang dia pikirkan adalah kepentingan anak-anaknya. Begitu juga anggaran. Ketika kita memegang anggaran, kita tidak dulu berpikir untuk kepentingan kita. Rumah dinas, mobil dinas, perjalanan dinas, biaya makan minum, kemudian alat tulis kantor, jamuan tamu. Kalau itu dikesampingkan dulu, dikesampingkan bukan berarti hilang, itu dikecilin dulu, diutamakan dulu apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Apa kebutuhan rakyat? Saya waktu itu pakai istilah sederhana. Jalan lecir, cai ngalir, beteng buncir, huntu nyengir. Itu bahasa Sunda. Karena kita berhadapan dengan masyarakat. Diterjemahkan dong. Ya, berhadapan dengan masyarakat yang harus mudah kita menyampaikan dan bisa dipahami. Jalan lecir artinya jalannya mulus, berbeton dan berhot mix sampai pelosok desa. Kemudian cai ngalir artinya airnya mengalir dari gunung sampai ke laut. Sawah-sawah terlewati. Kalau dalam istilah orang Sunda itu kan gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Ini kan dianggapnya bahasa mistik. Padahal ini adalah bahasa tata ruang dan ini bahasa sains. Cuman diucapkan oleh orang tua kita dulu yang tidak so akademis. Gitu kan. Gunung kudu awian artinya hutan harus utuh. Lengkop kudu balongan, bendungan-bendungan harus terisi dengan air. Kemudian lebak kudu sawahan, airnya harus mengalir ke sawah-sawah. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah beteng buncir, perut rakyatnya terpenuhi. Karena kebutuhan pangannya tersedia dengan harga yang murah. Tetapi juga produksi pangannya harus diperhatikan oleh negara agar menjual harga pangan tidak terlalu murah juga, kasihan juga petani. Nah, kemudian yang keempat adalah huntu nyengir, rakyatnya tersenyum. Karena dalam cara berpikir orang Sunda ini, hidup orang Sunda yang senang itu apa? Ngahna ngahening. Ngenah nyandang, ngenah nyanding, tapi tong nyandung. Gitu loh, Pak. Ini kan bahasa kebudayaan. Ngahna ngahening itu apa artinya? Hidupnya tentrem. Kan gitu. Ngenah nyandang itu artinya dia bisa berpakaian dengan baik. Ngenah nyanding, dia bisa hidup berumah tangga dengan baik, gitu kan. Nah, ini prinsip-prinsip dasar ini menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang tenang. Masyarakat yang tenang. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Pertanyaannya, waktu itu kan teman-teman saya di birokrasi, itu banyak yang nggak percaya apa yang saya lakukan. Nah, mereka itu, bagaimana Pak dengan postur anggaran yang kita yang kecil? Oh, gampang, saya bilang. Bagaimana caranya? Ayo kita kumpul. Coba buka buku anggaran. Nah, buku anggaran apa isinya? Isi buku anggaran itu kan kebanyakan, ya kan, perjalanan dinas, pakaian dinas, alat tulis kantor, biaya sosialisasi. Yang sosialisasi isinya adalah ceramah-ceramah, seminar, rapat-rapat, segala macam. Nah, itu yang pertama saya buka. Bisa nggak ini saya turunin angkanya? Yang dari mendominasi anggaran daerah itu mencapai 70%, kita turunin ke angka 30. Sehingga saya punya selisih. Nah, sehingga di postur anggaran waktu itu, jalan lecir dulu berapa sih alokasinya sebelum saya jabat? Itu 20 miliar di tahun 2008. Kemudian dirubah menjadi 200 miliar. Kemudian air ngalir, anggaran irigasi segala macam mengalami kenaikan tajam. Efisiensi ini membuat perencanaan pembangunan mana prioritas yang pertama dilakukan? Infrastruktur jalan kita bangun. Sekolah, saya punya gagasan waktu itu. Kita ngaku sebagai masyarakat yang beradab. Peradaban sebuah masyarakat itu bisa dinilai dari cara kencing. Bagaimana sekolah mendidik anak-anak SD, SMP, SMA untuk beradab, kalau 1000 siswa toiletnya cuma 3. Maka saya punya gagasan waktu itu, 1 kelas, 1 toilet.
Sehingga nggak ada lagi, karena saya ngalamin waktu SD, kalau pengen kencing harus keluar ke kali. Jalan kaki dulu. Sekolah itu rata-rata hampir mau roboh. Saya genjot waktu itu. Pokoknya bangunan sekolah itu harus segera mengalami perubahan. Dalam 5 tahun memimpin nggak boleh lagi ada sekolah rusak. Itu berhasil. Nah setelah itu kita kasih ide baru juga. Saya bilang, ini kan sekolah kita ini aneh bang. Kita mewajibkan masyarakat kita, anak-anak generasi kita sekolah 12 tahun. Tapi ruang kelas SD dengan SMP menyusut. Ruang kelas SMP ke SMA menyusut. Sehingga selalu ribut lah di BPDB dengan sistem zonasi segala macam yang ramai sekarang. Loh, saya bilang bukan itu yang harus dibangun dalam pikiran saya. Saya waktu itu merubah SD yang jaraknya agak jauh ke SMP, dibuat semuanya 9 tahun. Sehingga di daerah-daerah agak terpencil, kelasnya jadi 9. Mereka nggak usah lagi masuk SMP, SD-nya sudah 9 tahun. Iya. Nah, saya pernah membangun ruang kelas untuk anak sekolah di SD, namanya SD Kiara Lawang. Di daerah sangat terpencil jauh banget dari pusat kota. Itu saya membuka jalan, membeton jalan, dan membangun ruang kelas SD hanya dengan murid 5 orang. Kenapa 5 orang itu disiapkan ruang kelas? Bagi saya, negara harus hadir untuk 5 orang murid itu. Nah, ini selesai. Dalam waktu 5 tahun ini clear, Bang. Jalannya sudah pada beton, berhot mix, bangunan sekolah bagus-bagus. Kemudian sistemnya itu saya rubah. Bagaimana anak-anak itu agar bisa bersekolah dengan baik? Saya rubah, Bang. Jam kelas sekolahnya tidak jam 7. Jam 6 pagi. Ada logika yang menarik. Ketika sekolahnya jam 7, banyak yang kesiangan. Ketika masuk kelasnya jam 6, gak ada yang kesiangan. Plus, bagaimana mereka... Sekolah tuh berat di mana sih? Di jajan, Bang. Bukan biaya sekolahnya. Anak-anak harus bawa nasi ke sekolah. Dimasakin oleh orang tuanya. Apa tujuan agar orang tuanya memasak untuk anak-anaknya? Biar doa ibunya pagi-pagi bangun membuat masakan bagi anaknya. Itu adalah bagian nutrisi spiritual yang bisa membangun karakter anak. Karena saya merasakan betul bagaimana masakan ibu. Nah, ini dibangun, akhirnya ya Purwakarta waktu itu tertata dengan baik. Nah, kemudian apa sih yang berikutnya? Orang ngomong wisata, ngomong layanan kesehatan, itu pendekatannya per sektoral. Kalau saya betul hampir sama dengan pikiran Pak Presiden Jokowi. Buka keterisoliran, buka ketertinggalan dengan satu, bangun infrastruktur. Maka saya bangun infrastruktur dengan baik. Saya pelajari kenapa rumah sakit penuh. Karena semua orang pergi ke rumah sakit. Bagaimana solusinya? Saya bikin namanya puskesmas rawat inap di berbagai kecamatan. Sehingga orang kalau hanya layanan nginep 2 hari di rumah sakit, cukup di puskesmas rawat inap. Kemudian setelah itu, bagaimana layanan publik pada masyarakat? Bagi saya, komitmen agama yang paling kuat adalah komitmen keadilan. Maka waktu itu seluruh rakyat Purwakarta berobatnya gratis, cukup dengan menggunakan KTP. Kenapa berobat gratis diberikan untuk seluruh rakyat? Karena apa? Karena kalau bicara persoalan orang sakit, jangankan orang miskin, kalau sakit berubah tambah miskin, orang kaya penghasilan 10 juta per bulan, ketika dia kena sakit cuci darah harus berhenti dagang, berhenti bekerja, dia jatuh miskin. Sampai pada waktu itu saya perhatikan, orang cuci darah waktu itu harus ke rumah sakit Habibie yang di Bandung. Akhirnya saya bikin ruang untuk rakyat itu adalah ruang cuci darah. Karena orang cuci darah, dia harus pergi ke Bandung sewa mobil. Biaya lagi, saya siapkan. Ruang cuci darah itu free untuk rakyat. Nah, konsep saya itu menjamin ketenangan publik. Publik merasa hadir, negara di situ. Sekolah tidak usah bayar, anak-anaknya terdidik dengan baik, ruang kelasnya baik, berobat tinggal di puskesmas, kemudian berobat juga ke rumah sakit sudah free,
Sehingga tidak ada lagi kasus rumah sakit menahan KTP, atau yang paling jahat adalah ketika orang melahirkan tidak bisa bayar, bayinya ditahan nggak boleh pulang, kan biayanya tambah bengkak. Tragis. Nah, konsepsi itulah yang saya kembangkan sehingga kebutuhan dasar warga itu mampu dipenuhi oleh anggaran kabupaten yang hasil efisien itu. Saya waktu zaman manual, orang bikin surat baru dibagikan untuk rapat-rapat, saya nggak boleh lagi ada surat itu. Cukup dengan SMS center. Belum secanggih sekarang teknologinya. Saya efisiensikan, kemudian rapat-rapat saya turunkan, udahlah kita ini jangan terlalu banyak rapat. Banyaklah berbuat bagi kepentingan masyarakat dengan perencanaan pembangunan. Dan yang paling menarik adalah mekanisme DPR, Bang. Dulu saya ingin membuat percepatan dan itu ditiru oleh banyak orang. Kan kalau DPR itu satu misalnya menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, RAPBD. Itu kan dibacakan oleh bupati. 2 hari setelah itu pandangan fraksi-fraksi. 2 hari setelah itu jawaban bupati. Setelah itu baru pembahasan. Sama saya ini kelamaan. Saya merubah itu, jam 9 bupati menyampaikan pandangan, dan tidak saya bacakan semuanya. Ngapain dibacain capek-capek? Orang bukunya sudah dipegang kok. Saya cukup memberikan pengantarnya saja. Nah kemudian saya 15 menit, setelah itu saya minta praksi-praksi memberikan pandangan, dan waktu itu juga saya memberikan jawaban. Sorenya sudah pembahasan, 2 hari setelah itu sudah paripurna. Efisiensi waktu itu sangat cukup untuk melakukan percepatan pembangunan. Dan di APBD saya tidak pernah ada silva. Berapa APBD-nya? Saya ngalamin dari mulai angka 800 sampai 1,4 triliun. Dan selalu saya buat, kalau anggaran 800 miliar, saya bikin anggarannya 1 triliun. Untuk apa? Karena dalam sisi teknis, di perjalanannya itu banyak yang tidak dipakai. Di perjalanannya itu kan kalau tender kan ada sisa tender yang tersisa. Makanya saya sudah hitung. Jadi kalau 800 saya bikin 1 triliun. Seluruh pekerjaan saya targetkan bulan Juni harus sudah selesai. Bulan Juni harus sampai lagi ke bulan Juli sudah perubahan anggaran. Di perubahan anggaran itu sudah lagi angka-angka ini yang sisa saya sudah masuk di perubahan. Jadi dalam setahun, waktu saya memimpin dari Januari sampai Desember, tidak ada berhentinya sebuah kegiatan pembangunan untuk publik. Jadi mungkin dengan pengalaman itu ya, karena kan ini sudah dicoba ketika menjadi bupati. Insya Allah setelah jadi gubernur nanti, ya bisa diterapkan lagi dengan skala yang harus lebih luas ya. Dan lebih mudah. Karena anggarannya lebih besar, dan gubernur itu kan tinggal mengorkestrasi para bupati. Anggaran-anggaran ini tinggal dialokasi. Jadi petanya begini caranya. Kan Provinsi Jawa Barat bisa dilihat di data BPS. Apa yang menjadi kelemahannya. Karena apa yang menjadi kelemahannya, maka kita harus bikin titik target. Kapan problem ini selesai? Secara umum, yang menjadi kelemahan satu, infrastruktur jalan yang belum merata ke seluruh pelosok. Nah sehingga kan nanti ada yang disebut dengan evaluasi anggaran daerah, kabupaten kota. Anggarannya dimasukkan, dilihat di daerah ini mana jalan yang jelek, mana irigasi yang jelek, mana sekolah SD yang jelek, mana sekolah SMP yang jelek, mana puskesmas yang jelek, mana rumah sakit yang belum lengkap. Diidentifikasi berapa kebutuhan biayanya. Anggaran kabupatennya efisienkan untuk itu. Fokus untuk apa yang menjadi kebutuhan rakyat itu. Kemudian anggaran pusat fokuskan ke situ. Nanti provinsi juga memfokuskan ke situ. Kalau 3 komponen ini sama-sama memfokuskan pada satu arah yang sama, pembangunan ini hanya butuh waktu 2 atau 3 tahun selesai. Dan harus mulai berpikir ke arah investasi. Kan kita ini Bang, kalau pembangunan, kalau kita buka di anggaran, baik pusat maupun daerah, anggarannya itu juga. Kalau bicara stunting, sosialisasi stunting, rapat-rapat stunting, studi banding stunting. Itu aja. Nanti 20 tahun ke depan itu juga. Karena kan gini, kepala dinas itu kan menugaskan menyusunnya itu kepada sekretaris. Sekretaris menugaskan kepada kepala bidang. Kepala bidang menugaskan kepada kepala seksi. Kepala seksi atau kepala subbidang.
Ditugasin aja pada staf nugasin pada THL. THL ngambil copy paste yang tahun kemarin. Iya, iya. Dimasukin tahun ini, bahas lagi. Itu begitu-begitu juga. Copy paste ini kalau disatukan satu provinsi, puluhan triliun. Iya. Copy paste. Nah kalau itu dibuat rencana yang jelas, kita udah akan sampai pada titik pembangunan selesai, uang pendapatan terus masuk, kita mulai harus berpikir berinvestasi untuk uang ini berputar, melahirkan dividen, dividennya menambah pendapatan, ujungnya nanti kesejahteraan publik akan meningkat karena rakyatnya terjamin. Terjamin kelahirannya, terjamin pendidikannya, terjamin ketika sakit, dan menurut saya harus berpikir yang berikutnya adalah menjamin hari tuanya. Jawa Barat ini kan satu daerah yang sangat luas. Ya. Kedua, penduduk terbesar Ya. di seluruh Indonesia. 40 ya. Ya. Dan gini Bang, ini angka penduduk kita ini kan nggak pasti. Kenapa nggak pasti? Kan berdasarkan sensus. Ya. Sensus yang 2 tahun yang lalu baru digunakan untuk penyusunan APBD sekarang. Gimana up to date? Kan ke depan harus dirubah, nggak begitu lagi. Menurut saya, misalnya di Jawa Barat, kan tinggal link teknologinya, digitalisasinya harus sampai ke desa. Kemudian kalau sudah desanya desa digital, maka para ketua RT tingkatkan kesejahteraan publiknya. Buat dia pendidikan untuk bisa update. Update sekarang kan nggak usah pakai perangkat yang tinggi-tinggi, cukup pakai HP. Dia setiap hari, setiap RT harus ngecek siapa yang lahir, siapa yang meninggal. Siapa yang menikah, siapa yang berpisah gitu loh Bang. Kan harus cek. Nah kemudian setelah itu kan tinggal masukin aplikasi, masuk dalam sistem data. Bapeda provinsi itu tinggal begini tiap hari, dia sudah bisa membaca jumlah penduduk provinsi Jawa Barat per hari. Per hari, per jam, per menit, per detik. Kalau sekarang kan nunggu BPS Bang, sensus penduduk ya gimana? Bisa jadi kan nggak pas, hari ini ada yang meninggal, yang melahirkan. Nah ini yang mengakibatkan perencanaan tidak pernah tepat. Data pemilu juga nanti ke depan tidak perlu lagi kalau sudah sistem RT sudah bisa klik dalam setiap waktu. Kan tinggal masuk tabulan data, tinggal dilihat berapa yang umur 17 tahun ke atas, berapa yang 17 tahun ke bawah. Selesai. Ya itu kan masalahnya proyeknya jadi hilang. Oh iya lupa ya. Sensus itu proyek ya. Sensus Saya kan baru proyek. tahu. Enggak juga, andai kata pun sensus proyek Bang, kan tidak usah lagi nyari relawan sensus. Cukup para ketua RT aja didik kesensusan. Iya, iya. Kan selesai. Ini negeri ini mudah kok dibikin muter-muter gitu loh Bang. Tadi saya lihat di Pak Jokowi itu marah-marah ya soal terlalu banyak aplikasi-aplikasi. Lah itu. Berapa dia bilang? 27.000 aplikasi. Karena aplikasi itu proyek Bang. Proyek aplikasi. Itu bisa kabupaten, setiap dinasnya punya aplikasi. Tapi begitu dikonekkan aplikasinya, nggak klik. Jadi khusus misalnya untuk Jawa Barat ya? Satu aplikasi aja. Iya. Atau se-Indonesia, nggak apa-apa. Kan toh sama aja sumbernya kan, tinggal klik. Tetapi harus hati-hati juga. Sistem data yang berbasis digital itu dengan perangkat kita yang masih terbatas, daya tampungnya masih terbatas, malah bisa jadi lambat. Ya. Sistem surat elektronik nanti masuk dalam sistem data ke perizinan. Aduh, mohon maaf nggak bisa diproses. Hang. Ya dia ngantri, uploadnya terlalu panjang, nggak kuat. Lama jadi lama juga sebenarnya. Pakai WiFi kalau lemot ya harus ditambah. Iya. Ya kan? Dayanya mau biar nambah itu udah aja. Itu cukup begini kalau menurut saya. Kementerian Kominfo itu menangani seluruh jaringan perangkat digital di seluruh Indonesia. Dia tinggal link ke Dinas Kominfo setiap provinsi, kabupaten, kota. Satu sistem. Jadi Kominfo itu memang harus punya dan mampu ya kan menampung dan melayani seluruh kebutuhan warga Indonesia mengenai berbagai informasi kan. Iya. Ini kalau kita lihat problem Jawa Barat ini ya, selama ini bagaimana? Situasi Jawa Barat sekarang ini bagaimana? Ya menurut saya gini Bang, pemimpin di Jawa Barat itu kan harus bisa memahami ruang rohani masyarakat Jawa Barat. Disebut ruang rohani masyarakat Jawa Barat itu adalah ruang apa sih yang menjadi kegelisahan warga Jabar yang ada dalam pikirannya. Apakah warga Jabar gelisah itu karena kurang piknik,
Kalau menurut saya warga Jabar itu gelisah itu satu, jalan-jalan di daerah-daerahnya masih jelek. Ada yang pergi ke sekolah harus berjalan dengan jarak yang cukup jauh dengan terjal. Yang kedua, warga Jabar itu masih ada daerah yang kalau sakit pergi ke puskesmasnya harus ditandu. Ada nyebrang kalinya Yo, juga. kemudian juga warga Jabar itu kalau dioperasi di rumah sakit rujukannya hanya satu-satunya Hasan Sadikin yang menjadi harapan bagi seluruh rakyat Jabar, sedangkan daya tampungnya juga punya keterbatasan sehingga di rumah sakit sudah persis kayak di terminal stasiun atau terminal bis. Karena terlalu banyak orang. Nah, itu kan kegelisahan. Warga Jabar tuh gelisah ketika istrinya di rumah sakit, anaknya di rumah sakit, dia nggak sanggup nungguin di rumah sakit karena nggak ada biaya untuk nungguinnya dia makan. Karena dia berhenti ngebecanya, nyangkulnya. Warga Jabar tuh gelisah ketika anak-anaknya takut tidak diterima di sekolah yang sebenarnya rumah sakit yang di Bandung itu Hasan Sadikin itu rumah sakit pemerintah pusat, Kemenkes, bukan rumah sakit provinsi. Nah, jadi sebenarnya rumah sakit tuh ya intervensinya begini. Kan setiap daerah sudah punya rumah sakit tuh, Bang. Pemerintah provinsi nggak mesti juga bangun bangunan baru menurut saya. Tinggal di rumah sakit itu ditambah kapasitasnya. Ruang layanannya misalnya spesialis jantungnya ditambah, paru-parunya ditambah, kemudian bedah otaknya ditambah, perangkat-perangkat digitalnya ditambah, plus lemahnya dokter. Dokternya bagaimana? Udah, anak-anak Jawa Barat yang ingin sekolah spesialisasi, punya kualifikasi, punya komitmen untuk tetap di rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Orang Sukabumi cari untuk dokter jantung yang orang Sukabumi. Sekolahkan spesialis oleh Pemprov, nanti kembalikan ke situ. Orang Indramayu pengen spesialis misalnya tumor, sekolahkan oleh Pemprov, kembalikan ke situ. Kan cukup duit ini untuk memfokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan. Spesialis 3 tahun bisa kelar kan atau 4 tahun. Nggak harus di situ aja komitmennya. Setelah menjadi dokter spesialis nggak boleh geser dari rumah sakit itu. Karena dia dibiayai oleh negara. Kalau dia geser dia bayar denda, kali lipat kan biaya yang dikeluarkan pemerintah. Jadi seolah-olah kita mengalami kemajuan yang luar biasa, tahu-taunya kebutuhan dasar publik aja belum terselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Gitu, Pak. Ngomong-ngomong katanya sempat ketemu Pak Prabowo ya? Orang sakadri yang punya kewajiban memenangkan Pak Prabowo dong. Oh ya, betul. Enggak, setelah Pilpres kan ketemu lagi ya? Ketemu lagi. Apa? Ketemu sering. Apa kira-kira yang dibicarakan? Yang dibicarakannya ya semangat. Tingkatkan elektabilitasnya di Jawa Barat. Semangat keliling terus menyapa warga. Dan saya ini di Jawa Barat, Bang, tidak capek mungkin kayak politisi lain ya. Harus membuat jadwal kunjungan, membuat televisi. Saya itu tiap hari hanya tinggal memenuhi undangan-undangan yang via WA dari warga di seluruh Jawa Barat. Ada yang nikahan di Tasik, ada yang hajatan desa di Sukabumi, ada yang nyunatin di Cianjur. Ya saya tinggal itu aja tiap hari. Udah nggak usah ngapa-ngapain, tinggal datang ke situ biar udah ribuan orang. Ya sebenarnya keinginan yang dimiliki dalam diri saya untuk memberikan warna bagi pembangunan di Jawa Barat. Ini adalah bagian dari ucapan terima kasih saya pada warga Jabar yang sudah 3 periode pemilu berturut-turut itu memenangkan Pak Prabowo. Kan ini kan harus dibalas dengan apresiasi pembangunan yang membuat mereka itu menjadi bangga ketika dipimpin oleh Pak Prabowo. Dan saya ingin menjadi orang yang berpartisipasi mensukseskan kepemimpinan Pak Prabowo itu. Kalau kita lihat situasi politik di Jawa Barat, kemarin kan di Purwakarta agak ramai tuh, waktu masih menjabat bupati kan? Iya. Ada penghancuran patung lah segala macam ya. Masalahnya politik aja. Gitu. Iya, politik aja. Apa persoalan? Ya persoalannya adalah orang yang berseberangan dengan saya kalah dalam pilkada itu menggunakan isu agama sebagai sentimen. Jangan-jangan di Jawa Barat muncul lagi nanti itu? Menurut saya sih rasionalisasi publiknya sudah berbeda, Bang. Dengan dulu ya. Publik hari ini sudah mulai publik yang tersadarkan. Tapi kalau masih untuk ngangkat isu-isu yang diarahkan pada saya, seperti dulu pernah ada oknum wartawan yang bikin video
Seolah-olah rakyat itu disuruh saya masuk ke dalam gua, minta-minta agar saya menang pemilu. Ada tuh yang bikin. Oh gitu ya. Ada yang bikin. Tapi kalaupun ada yang bikin begitu udah nggak akan laku sekarang. Karena apa? Karena publiknya punya kedekatan emosinya dengan saya, Bang. Iya, iya. Beda. Kalau dulu kan belum sedekat ini dengan warga Jabar. Mas Dedi, kalau membaca situasi politik kita sekarang seperti apa ini? Ya kalau menurut saya pertama ya politik agama sudah tidak lagi menjadi isu dominan dalam politik hari ini. Publik hari ini sudah mulai publik yang terasionalkan. Emosinya juga sudah emosi yang rasional. Sehingga seluruh tumpahan emosinya kan hari ini lebih banyak di media sosial. Dan menurut saya itu bagus gitu kan. Sebagai sarana demokrasi yang harus kita pahami. Dan saya melihat politik nasional hari ini adalah politik yang sangat cair. Karena saya memahami bahwa politik ideologis kan sudah hampir hilang, Bang. Yang ada adalah politik pragmatis. Semua orang perdebatannya bisa diselesaikan di meja makan. Jadi sekarang tuh kanan kiri itu tergantung kepentingan. Kadang orang bisa jadi paling kanan, kadang orang bisa jadi paling kiri. Dan ketika praktis dalam kehidupan keseharian, ketika jadi bupati, ketika jadi wali kota, ketika jadi gubernur, ketika jadi anggota DPR, yang kanan dan kiri itu kan sama aja, Bang. Yang kanan kiri tengah tuh kan Abang pernah jadi DPR, sama aja kan, Bang? Sama. Semuanya setuju. Setuju, sama-sama terima honor, sama-sama ikut perjalanan dinas, sama-sama ikut studi banding kan, Bang? Kadang-kadang sama-sama bohong juga. KDM kan berapa periode di DPR? 2 ya? DPR RI berarti 4 tahun saya. 4 tahun. DPR Kabupaten 3 tahun. Ya. Dan kemudian bedanya yang kanan dan kiri itu pada istilah, Bang. Kalau yang kiri berarti lebih banyak pada kalimat anggarannya nasionalis, kan gitu kan. Kalau yang kanan kalimat anggarannya banyak pada hibah, bansos. Iya. Nah, Jawa Barat ini kan terus terang kalau orang bicara wisata luar biasa. Ya. Yang mungkin belum Dieksplorasi. belum Eksplorasi, eksploitasi kalau tambang. Iya. Belum diekspos. Iya. Yang paling potensial di Jawa Barat itu untuk ekonomi itu apa? Iya, sebenarnya Jawa Barat itu kan daerahnya subur ya, Bang ya. Dari ujung ke ujung itu semuanya tertata dengan rapi. Kalau menurut saya sederhana ya. Dasar saya itu kan sangat terinspirasi sama desa-desa yang ada di Jepang, desa-desa yang ada di Belanda. Kan perspektif pikiran kita ini agak ngaco, Bang. Kita ini seolah-olah yang disebut dengan modernisme itu harus merubah desa. Itu sama menjadi kota. Saya negara-negara maju juga nggak begitu. Desanya tetap desa. Iya, tetap naik perahu orang. Iya. Di Belanda ada desa yang nggak ada listriknya. Iya. Nggak gitu kan. Nah, saya inginlah di Jabar itu kembali lagi pada kearifan. Dia punya identity budaya. Saya ingin terbangun lagi rumah-rumah dengan desain arsitektur Sunda, dengan kampung yang tertata rapih. Nah, saya ingin dong nilai-nilai ideologi gitu kan. Kesundaan itu menjadi nilai dalam spirit pembangunan kita, gitu kan, bukan menjadi ritualitas, tetapi menjadi spirit untuk membangun masyarakat. Saya ingin di pinggir-pinggir hutan, di hulu-hulu sungai itu dibangun kampung-kampung yang tertata, yang dimana masyarakatnya bisa hidup tanpa harus merusak hutan, bisa hidup tanpa harus mencemari sungai. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Karena saya pernah melakukan itu. Jadi saya pernah punya kampung di Purwakarta itu namanya Kampung Tajur, Bang. Kampung Tajur itu di kaki gunung Bukit Burangrang, Gunung Burangrang. Masyarakatnya tuh nyuri kayu. Saya tuh tidur beberapa malam di situ nungguin agar tidak nyuri kayu. Habis itu saya ingat betul, mudah-mudahan Bu Tuti masih sehat ya. Namanya Bu Tuti, kemudian dia dosen dari Trisakti. Dosen. Dia ketua Persatuan Arsitek Indonesia. Kemudian kita bertemu. Kemudian dibuatlah namanya Kampung Tajur. Rumahnya didesain arsitektur Sunda. Dibuat di pinggir gunung. Kemudian di kampung itu punya ruang untuk interaksi dengan orang kota. Anak-anak dari Jakarta. Setelah dibangun kampung itu, kalau semesteran 10.000 orang datang ke situ. Nginep di situ. Kemudian apa yang terjadi? Ekonominya meningkat. Gunungnya aman, tidak lagi pencurian kayu. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap itu?
di kaki-kaki bukit, di dekat-dekat areal mata air, kampung kamu harus dikembalikan pada tradisi. Masyarakatnya dididik tradisi, tetapi dia harus menjadi punya basis ekonomi. Bagaimana caranya? Kampungnya tata menjadi adat, lingkungannya ditata menjadi adat, anak-anak sekolahnya dididik ke pariwisataan. Di sekolahnya itu, sekolahnya spesifikasi aja SD, tapi basic nilainya adalah bahasa Inggris. SD basic nilainya tata boga, gitu kan? SD basic nilainya tata busana. Nah, ini menjadi tata pengelolaan wisata. Sehingga nanti anak-anak SD ini ketika di rumah dia menerima tamu-tamu dari kota, istilahnya homestay di situ, dia bisa nyiapin makanan dengan baik, dia bisa menata makanan dengan baik, dan sekaligus juga kalau ada turis asing, dia bisa berbahasa asing dengan baik. Maka ekonominya, pariwisata akan punya efek pada publik. Kenapa? Karena uangnya jatuh ke setiap rumah-rumah. Nah kemudian bagaimana yang berikutnya? Ini konsep reboisasi. Bagaimana caranya? Sudah saja rakyat di situ dikasih ruang areal hutan yang harus dia tanamin. Secara terus-menerus dia urus. Di Pemda itu kan ada tenaga harian lepas itu. Ya sudah aja. Rakyatnya di situ dimasukin sebagai tenaga harian lepasnya pemerintah. Untuk nanganin hutan dan mata air. Gaji lah misalnya per bulan 2,5 juta. Tugasnya adalah per orang satu areal, nanti tinggal dilihat di kantor gubernur, tinggal dilihat di foto satelitnya kan kelihatan dia berhasil atau tidak. Kan gitu. Nah kemudian nanti kalau hutan yang gundul itu sudah besar, maka turunkan itu sapi, turunkan kambing, turunkan domba, turunkan kemudian kerbau, kasih GPS Bang. Dilepasin hutan yang sudah besar itu. Kemudian nanti kan tinggal anak-anak yang berbasis teknologi itu kan bisa kelihatan sapinya berada di mana. Dan nanti bisa, itu balik lagi kayak desa di Jawa Timur, saya lihat begitu. Nanti bisa dia balik setiap sore ke kandangnya. Nanti sapi itu akan menjadi konsepsi wisata. Makanan di situ konsepsi wisata. Hutan konsepsi wisata. Jalannya dibangun infrastrukturnya dengan baik. Makmur ini rakyat. Kita fokus tadi mengenai Jawa Barat. Sebuah wilayah yang sebenarnya sangat ramah, ya, dari ujung ke ujung, kalau tidak terprovokasi oleh tadi kelompok-kelompok radikal. Oh, ini penting Bang, saya lurusin Bang. Saya sebagai orang Sunda, orang Jawa Barat, nggak terima kalau Jawa Barat disebut provinsi intoleran. Sebenarnya begini Bang yang terjadi. Orang Jawa Barat mah pada diem yang aslinya. Yang ribut itu adalah orang pendatang yang di Jawa Barat. Yang beragama A tinggal di Jawa Barat, yang beragama B tinggal di Jawa Barat. Mereka bertengkar di tanah Jawa Barat. Orang Jawa Barat mah itu saya katakan tadi, yang dari luar itu kan provokator. Oh, provokator Bang? Saya baru tahu.